Oke, halo rekan-rekan investor sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Angga dari NH Korindo Sekuritas dalam acara review laporan mingguan kami di mana isinya kita akan bahas pergerakan bursa saham untuk pada pekan lalu dan juga bagaimana proyeksinya untuk satu minggu ke depan. Oke, kita langsung mulai aja dengan lihat chart pergerakan IHSG yang terjadi minggu lalu ini di hari Selasa ya. Di sini ada dibuka langsung gap up. Jadi membuka jarak ya di sini ya, tapi anehnya ditutupnya malah melemah tipis. Nah, di hari berikutnya ini gap ini berhasil ditutup sehingga setelah tidak ada istilahnya hutang gap lagi ya, IHSG bisa langsung menguat selama 3 hari berturut-turut ini ya. Jadi minggu lalu kita cukup naik 2,6% ya. Ada penguatan signifikan di IHSG kita, namun asing masih net sell walaupun ada 2 hari di mana total net sell sebesar 2,3 triliun, tapi ini sebenarnya yang mengembirakan ada 2 hari di tanggal 5 dan tanggal 8 ini membuka net buy yang kecil lah asingnya. Oke, ada sentimen apa aja di minggu lalu ini dari data ekonomi, ada IKK ya, keyakinan konsumer yang turun ke level 83,4, lalu untuk cadangan divisa juga turun ke level 135,2 miliar dolar AS, tapi memang yang cukup ramai adalah mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang disahkan pada hari Senin lalu ya, di mana itu masih mengundang banyak kontroversi. Kita juga ingat banyak terjadi demo ya, mogok kerja dan demo di berbagai daerah. Tapi intinya pasar cukup menanggapi positif karena ini memang sangat menguntungkan untuk bagi pengusaha ya, dan juga diharapkan dapat menarik investasi yang juga akhirnya akan berimbas kepada penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Jadi overall dilihat dari pergerakan minggu lalu pasar menanggapi sangat positif lah dari pengesahan aturan Omnibus Law ini. Oke, secara sektoral yang mengalami penguatan terbesar adalah sektor perbankan yang dengan penguatan 4,7% selama sepekan lalu ya. Sedangkan yang melemah satu-satunya adalah properti dan konstruksi sebesar 4,1%. Namun again ini data yang sangat misleading. Kenapa? Karena sektor properti itu adalah salah satu sektor yang paling diuntungkan oleh Omnibus Law ini. Tapi kenapa malah turun? Ini disebabkan nggak lain dan bukan adalah hanya satu saham POL yang melemah sebesar 28%. Ini tapi nggak ada hubungannya sama Omnibus Law, malah sebenarnya cukup positif. Kita lihat kalau saham-saham lainnya, saham-saham yang dianggap saham utama di sektor ini, terutama di bidang subsektor kawasan industri malah menguat semua. BES naik 3,5%, KIJA 8,5%, DEMA 10,4%. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya penurunan di saham di sektor properti ini, karena sebenarnya mereka adalah sektor yang paling diuntungkan. Tapi karena saham terbesarnya dengan market cap terbesarnya turun cukup dalam, malah terlihat indeks sektoralnya turun gitu. Kalau untuk transaksi asing yang paling banyak dibeli ada BBCA ya. Ini setelah bulan lalu dilepas cukup banyak oleh asing, ini minggu lalu mengalami net buy yang cukup lumayan 180 miliar. Ada BMRI, MDKA, Bull ini mungkin saham second linernya ya, dan UNVR. Sedangkan dari net sell-nya ini masih BBRI dan Telkom, kita lihat yang masih rajin, dua saham yang banyak dijual investor asing, sehingga kepemilikan retail lokalnya jadi cukup besar gini, sehingga nggak kaget kalau memang yang ramai dibicarakan di antara investor dalam negeri itu dua saham ini, Bank BRI dan Telkom. Oke, kalau untuk pekan ini beberapa data ekonomi yang akan keluar adalah pengumuman suku bunga BI rate ya, BI 7-day repo rate. Secara konsensus masih diperkirakan akan tetap di 4%, tapi memang
peluang untuk penurunan cukup terbuka ya sampai dengan akhir tahun. Kenapa? Karena inflasi Indonesia itu masih cukup rendah di bawah target Bank Indonesia lah. Lalu ada juga rilis data neraca perdagangan untuk bulan September. Ini diperkirakan masih akan surplus sebesar 2,06 miliar secara konsensus ya ininya ya. Kita sudah surplus sejak Mei 2020 kemarin. Oke, kalau untuk kalender corporate action-nya mungkin yang bisa diperhatikan ada cum dividen ini ya, Astragrafia. Lalu untuk jadwal RUPS mungkin yang banyak tertarik ini ada Bull ya, yang tadi juga banyak dikoleksi, ada banyak pergerakan dari investor asing. Oke, mungkin itu aja yang cukup menarik ya. Ya, itu sekian aja untuk review dan preview market untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berinvestasi.